Ya, pemirsa, ini menarik yang disampaikan oleh Prof. Suteki tadi bahwa ini seolah-olah kebijakan publik ini sekarang memoderasi ya. Kita lihat ini tanggapan dari sejumlah pejabat mengenai dicabutnya atau dicabutnya larangan keturunan PKI untuk masuk ke TNI. Kita lihat ya, ini jawaban dari atau respon dari Gubernur Lemhanas. Dukung Andika Perkasa soal keturunan PKI bisa daftar TNI. Oke, kemudian, wah ini politisi nih temannya Bung Mardhani nih, Fadlizon. Tidak ada larangan keturunan PKI daftar TNI, tapi perlu waspada. Oke. Kali ini tumben ya. Itu kawan saya Oke. itu. Nah, kemudian DPR dukung keturunan ex-PKI bisa daftar TNI, tapi harus bebas terpapar komunisme. Oke, sudah ini ya. Tapi kemudian bahwa responnya ya silakan mendukung, nggak apa-apa. Artinya Anda melihat ini sebagai bentuk tadi moderasi, permisif, atau justru harus diwaspadai nih dengan kondisi seperti ini? Kalau pernyataan-pernyataan tadi kan sangat normatif, karena tentu didasarkan hanya pada peraturan perundang-undangan. Sementara saya tadi katakan, membaca kebijakan publik itu tidak bisa hanya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, tetapi kompleksitas, karena undang-undang itu kan hanya bangkainya hukum gitu. Di luar itu ada persoalan politik, persoalan sosiologis, persoalan agama, ada persoalan keamanan. Ini yang harus dipertimbangkan ketika seseorang mau menyatakan atau membuat sebuah kebijakan publik, termasuk Pak Andika itu. Nah, jadi dalam hal ini pernyataan tadi saya nilai itu adalah sangat normatif, dan menurut saya kebijakan publik yang akan diambil, termasuk tadi Pak Ponto sudah menyatakan itu, mungkin di level de jure memang tidak ada, ya memang kita temukan larangan anak keturunan PKI itu untuk mendaftar atau memasuki ke TNI. Tapi tadi saya katakan, atau saya tadi menyimpulkan dari Pak Ponto, itu berarti ada barrier, ada filter yang untuk menyaring dan memastikan bahwa TNI itu harus bersih dari komunisme. Mbak Anda sepakat juga nggak kalau melihat ini mulai memoderasi ataupun sedikit permisif mengenai ini nih dengan pernyataan Pak Andika ini? Kalau Bung Karno kan jas merah ya, jangan lupakan sejarah ya. Jadi jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama dua kali. Karena kalau kita ngelihat sejarah PKI dalam waktu yang sangat singkat, bisa membangun kekuatan yang bersenjata bahkan gitu loh. Dan kemampuan mengadu domba, kemampuan dia untuk menginfiltrasi, bagaimana kasus 6 jenderal itu, buat saya wajar kalau publik menginginkan ada penjelasan yang lebih rinci, lebih sistematis, lebih detail terhadap kebijakan-kebijakan yang permisif ini. Walaupun tetap semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Tapi kalau kita lihat kan jelas, penjelasan Pak Ponto juga jelas, bukan anak PKI-nya kok, bukan keturunannya, tapi pahamnya yang tidak boleh masuk ke tubuh TNI. Nah itu yang maksud saya penjelasan lebih lanjut dari apa yang disampaikan Jenderal Andika. Bahwa ideologi hanya dapat dilawan oleh ide lainnya. Tidak bisa, kayak misal dites, ya kemampuan testing secanggih apapun tetap kalah, ide itu punya kaki. Tapi terbukti kata Pak Ponto nggak ada tuh yang masuk sampai saat ini TNI yang paham ideologi Iya nanti pernyataan ini akan bisa dikontra oleh teman-teman yang pengamat militer katakan ya. Kalau saya tidak pada posisi ingin mengkonter itu, tetapi ide itu dilawan dengan ide yang lain. Dan karena itu perlu dengan adanya isu ini, Jenderal Andika atau TNI memberikan penjelasan yang lebih sistematis, yang lebih dalam untuk menyelesaikan trauma sejarah ini sehingga bangsa kita menjadi lebih dewasa dan maju ke depan. Oke, satu lagi sebelum ditutup, apa kalau Anda melihatnya resiko jika ada nih, kalau nih ya worst case skenario nih ada masuk di tubuh TNI, apa resiko terburuk kalau misalnya ada keturunan PKI masuk di TNI akhirnya? Ya, lagi-lagi TNI itu penjaga gerbang utama NKRI dan Pancasila kita. Dan sehingga kalau quote and unquote fondasinya rapuh ataupun berkarat, maka sangat berbahaya bagi keberadaan NKRI kita.